Apakah yang menyebabkan, nah sekarang jadi sebabnya nih, apakah yang menyebabkan suami ini mengabaikan berbagai macam kebutuhan istrinya? Dan bagaimana caranya agar suami ini peduli dan mau memenuhi segala kebutuhan yang diingini oleh istrinya? Nah coba kita minta penjelasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Khan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja penyebab suami mengabaikan berbagai kebutuhan istri? Yang pertama, biasanya karena minimnya pemahaman seorang suami terhadap kewajiban dan hak dia sebagai seorang suami kepada istrinya. Nggak punya pengetahuan. Nggak punya pengetahuan secara agama, pengetahuan di dalam agamanya bahwa di dalam agama itu diajarkan kita untuk memberikan kewajiban dan hak kita sebagai seorang suami kepada istri. Betul. Biasanya karena memang dia nggak paham, karena dia mungkin nggak ngaji, karena dia nggak belajar kepada ulama. Akhirnya apa? Akhirnya dia banyak melalaikan kewajiban-kewajiban dan hak istrinya. Nauzubillah. Yang harusnya dia berikan, kebutuhan-kebutuhan yang diabaikan akhirnya nggak diberikan. Nauzubillah. Sehingga sesuatu itu menyebabkan suami jadi kurang peduli. Suami jadi mengabaikan kepada istrinya. Makanya suami biar pada belajar agama. Biar pada ngerti apa aja yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri. Apa yang menjadi haknya seorang suami kepada istri yang didapatkan oleh istrinya. Kedua-duanya mesti belajar. Nah sekarang seorang pemimpin kalau dia nggak paham tentang hal itu, bagaimana mau mengajarkan kepada istri dan anaknya? Bagaimana istri juga mau memberikan kewajiban dan hak kepada suaminya? Betul. Karena dia juga nggak tahu, karena nggak dapat ilmu itu dari suaminya. Nah kalau sudah keadaannya seperti ini, maka suami dan istri wajib belajar kepada ulama. Belajar kepada guru apa saja kewajiban dan hak-hak suami dan istri sehingga kedua-duanya saling memberikan kebutuhannya masing-masing. Suami mencukupi kebutuhan istrinya, istri juga memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Sehingga rumah tangga akan berjalan sesuai dengan ridho Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Tapi kan kebanyakannya zaman sekarang suami udah gak paham agama, gak ngerti apa menjadi kebutuhan dan kewajiban istri yang harus dia berikan sebagai seorang suami. Begitupun sebaliknya istri, pada gak mau ngaji. Bener. Pada nggak mau belajar, Bener. bangga dengan kebodohan yang dia miliki. Bener banget. Pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah tapi nggak mau ngikutin contoh rumah tangganya Nabi. Betul. Bagaimana dia bisa mau dapatkan itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga dia jauh cara hidupnya dari cara Islami. Nauzubillah. Nah ini yang pertama yang mesti diperhatikan. Yang kedua biasanya karena kurang perhatian dari istrinya. Sehingga suami juga dia aja nggak perhatian sama gua. Mencari perhatiannya di luar. Akhirnya mencari perhatian di luar. Karena apa? Dasar cinta di awal ketika pernikahan gak karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, maka orang yang dicintainya itu mau memberikan perhatian atau tidak, maka dia tetap perhatian. Kalau seandainya dia cintanya karena Allah, mau orang yang dicintainya sayang atau tidak sayang, tetap dia akan menyayanginya. Tapi kalau seandainya dia cintanya gak karena Allah, maka mengharapkan balasan. Nauzubillah. Suami kalau pulang ke rumah berantakan, cucian masih bertumpuk. Betul. Anak masih pada belekan, belum dimandiin. Pusing belum juga pulang-pulang begitu. Pusing suami, kenapa? Bener. Karena dia bakal marah. Karena cintanya nggak karena Allah. Kalau cinta karena Allah, apapun yang dilakukan istrinya, maka dia tetap akan menerima kekurangan istrinya. Berarti isinya lagi repot banget nih. Udah Iya, bantuin. Anaknya mandiin dulu anaknya gitu, dulu, ya kan, gitu. saling mengerti. Saling begitu, bantu, Rasulullah iya. begitu. Ketika pulang ke rumah, Rasul mau makan, ternyata ditanya Sayyidatuna Aisyah, ada apa yang bisa dimakan hari ini? Kata Siti Aisyah, sedang dimasak ya Rasul, belum matang. Nabi sing-singkan dengan bajunya, Nabi ambil pisau, Nabi bantu memotong daging. Lihat akhlak mulianya Nabi Muhammad. Nah bagaimana caranya agar peduli? Sama-sama introspeksi diri, maka perbaiki kedua belah pihak. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana tepuk tangan nih. Tapi ini pelajaran-pelajaran yang kita kadang-kadang dapatkan juga pelajaran yang kita bisa ambil adalah dari apa yang terjadi di luaran sana. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi nih ya. Bicara masalah tentang apa yang kita bahas hari ini. Ada enggak nih kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok suami yang mengabaikan kebutuhan istrinya? Mungkin dari